Kalau kita bicara tentang struktur Lewis, kita kan selalu berhubungan dengan yang namanya aturan oktet. Tapi terkadang kita dihadapkan dengan struktur Lewis yang keluar nih dari aturan oktet, maupun dia kurang dari aturan oktetnya. Artinya elektron valensi yang dipakai untuk berpasangan tidak sampai 8 ataupun melebihi 8 elektron valensi. Nah, fenomena ini kita sebut dengan pengecualian, ya, pengecualian aturan oktet. Nah, seperti apa pengecualiannya? Nah, kita tahu kalau pengecualian aturan oktet itu terkadang pertama dia tuh melebihi aturan oktet. Artinya kayak yang tadi aku sebutkan bahwa elektron yang dipakai untuk berpasangan itu lebih dari 8. Yang kedua, elektron yang dipakai untuk berpasangan, ya, itu kurang dari 8 atau kurang dari aturan oktet. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam nih tentang contoh-contoh soalnya, aku ingin bahas dulu kira-kira kenapa sih sebenarnya penyimpangan aturan oktet ini ataupun pengecualian aturan oktet ini terjadi kayak gitu ya. Nah, sekarang gini, kalau misalkan kita lihat di sistem periodik, ya kita udah kenal bahwa kayak misalkan dari golongan pertama, di sini H, Li misalnya. Nah, di sini di golongan kedua itu Ba, di sini B. Kemudian yang keempatnya itu C, N, O, F. Nah, kalau misalkan kita perhatikan, kita fokus aja ke golongan dari yang pertama hingga yang ketiga. Oke. Kalau misalkan kita perhatikan dari golongan pertama hingga golongan ketiga, bahwa kita tahu bahwa golongan akan sama dengan elektron valensi. Berarti kalau misalkan golongan satu, maka elektron valensinya ada satu. Kalau misalkan golongan kedua, berarti elektron valensinya ada dua. Nah, kalau misalkan golongan ketiga, berarti elektron valensinya ada tiga. Artinya yang dipakai berpasangan itu ada tiga. Nah, kita ambil contoh aja B misalnya. B, ya, kalau misalkan kita bikin BH3 misalkan, kita bikin struktur Lewisnya B, berarti dia punya 3 elektron valensi, ya. Nah, kemudian ini di sini aja di bawah. Nah, kemudian di sini hanya, di sini hanya lagi, di sini hanya lagi. Nah, artinya apa? Kalau misalkan kita hitung elektron yang dipakai untuk berpasangan, ya, konsepnya kalau misalkan struktur Lewis itu pemakaian elektron secara bersama, berarti kita hitung 2, 4, 6. Maka ini kan kurang dari aturan oktet. Dia cuma 6 yang dipakai untuk berpasangan elektronnya. Kayak gitu. Nah, akhirnya apa? Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dari golongan 1 ke golongan ketiga, mereka itu kurang, ya. Kesimpulan itu mereka kurang dari aturan oktet. Berarti ini kurang dari aturan oktet. Sekarang gini, kita fokus ke bagian berikutnya, yaitu bagian CNOF, yaitu golongan keempat hingga golongan ketujuh. Nah, ini menjadi spesial. Kenapa spesial? Karena pada golongan ini dia bisa pas oktet, ya, dia memenuhi kaidah oktet ataupun kurang dari kaidah oktet. Maksudnya kayak gimana, Dis? Nah, kita tahu bahwa CNOF itu bisa memenuhi aturan oktet ataupun kurang dari aturan oktet, elektron valensi yang dipakai untuk berikatannya kayak gitu ya. Nah, kalau kita lihat nih, kita tinjau dari sub energinya, jadi dari tingkatan energinya kayak gitu ya. Misalkan kita ambil contoh O. O itu nomor atomnya 8. Kalau misalkan kita bikin konfigurasi elektronnya itu 1s2, 2s2, 2p2, 2p4, sorry. Nah, berarti kita bisa melihat bahwa kalau misalkan aku punya diagram energi yang seperti ini, yang udah kita belajar di konfigurasi elektron, yang ini kan N sama dengan 2 ya.
Berarti kalau misalkan kita ngelihat di P yang ini dong. Artinya apa? Di N sama dengan 2, di tingkatan kulit yang kedua, dia hanya mampu maksimal menampung 8 elektron. Kenapa? Karena S mampu menampung 2 dan P mampu menampung 6 maksimalnya. Nah, karena yang ini dipakai untuk berikatan dan maksimalnya 8, maka berdasarkan penjelasan tersebut kita bisa mengambil kesimpulan, oh pada akhirnya dia itu ya oktet 8 ataupun kurang dari 8. Kalau misalkan dia terjadi penyimpangan kayak gitu. Jadi nanti O itu nggak boleh lebih dari 8 kayak gitu. Dia itu harus 8. Nah, contoh lain. Kalau misalkan aku ngambil yang di kolom keduanya nih misalnya. Apa-apa aja di kolom keduanya. Nah, ini ada SI, di sini ada P, di sini ada S, di sini ada CL. Nah, yang ini akan menjadi special case lagi. Kenapa? Karena SI, P, SCL ini adalah unsur-unsur ya yang mampu apa nih? Mampu lebih dari aturan oktet. Kenapa kayak gitu? Nah, kita lihat P sekarang. Fosfor itu nomor atomnya 31. Kalau misalkan aku persingkat, dia nanti akan berhenti di 3S2, 3P6, dan 3D10. Nah, di sub energi, di level energi, di tingkatan energi 3, N sama dengan 3, itu maksimalnya mereka menampung 18 elektron. Kan S2, P itu 6, D itu maksimalnya 10, jadi total 18 elektron. Karena di N sama dengan 3 ini kulit P-nya itu berhenti, jadi konfigurasi elektron itu berhenti, maka kemampuan dia berikatan karena tadi maksimal 18 elektron, dimana 18 kan lebih dari 8 ya. Makanya ketika dia berikatan ada kemungkinan dia itu lebih dari oktet kayak gitu. Jadi lebih dari 8 elektron. Kenapa? Karena maksimalnya aja dia itu 18 elektron di N sama dengan 3. Nah, atau seperti biasa, oh dia bisa aja oktet kayak gitu. Jadi inilah kesimpulan dari pengecualian aturan oktet. Jadi di sini aku bagi 3 bagian. Yang bagian hijau itu yang pertama, yang kuning yang kedua, dan yang oranye itu yang ketiga. Oke? PCl5. Kita lihat. P itu kan kita udah belajar nih konsep valensi. Valensi itu menentukan jumlah ikatannya. Nah, P itu punya elektron valensinya sama dengan 5 karena dia berada di golongan kelima, dan P juga punya valensinya yaitu sama dengan 5. Sorry, 3. Artinya apa? Kemampuan dia berikatan tuh cuma 3. Nah, tapi ada special case kayak gini nih. Ini kan Cl5. Berarti kemungkinan apa? Dia memakai semua elektron valensinya. Biasanya kan P itu karena dia golongan kelima, dia itu yang dipakai berikatannya 3 nih misalnya. Nah, karena di sini Cl5, berarti apa? Kita menduga bahwa kelima-lima elektron ini yang awalnya ada punya sepasang elektron bebas di sini, akhirnya apa? Karena ada 5 Cl, maka semuanya harus kepake dong. Ya enggak? Maka kita bikinlah P. Di sini kita bikin aja 5 elektronnya, dan berikutnya diikutin oleh sini Cl. Sorry, kita bikin warna yang berbeda. Di sini Cl-nya. Di sini Cl-nya lagi. Sini Cl lagi yang terakhir. Nah, kalau misalkan kita hitung ya, kita hitung di P-nya aja nih. Ya, P-nya aja. Dia tuh punya berapa? Yang aturan berapa nih? 2, 4, 6, 8, 10. Artinya apa? Oh, dia
menyimpang dari aturan oktet kayak gitu. Walaupun Cl-nya di sini kan memenuhi aturan oktet tapi P-nya enggak. Nah, inilah aku bilang tadi bahwa P itu udah special case. Dia itu memungkinkan dia untuk menyimpang dari aturan oktet. Kenapa? Karena seperti yang aku jelaskan tadi, dia itu berhenti di subkulit yang ketiga, di mana subkulit ketiga ya di N sama dengan 3 tuh memiliki 18 elektron kemungkinan untuk menampungnya. Oke, aku bisa kasih rumus kalau misalkan kalian untuk lebih memudahkan kita membuat struktur Lewis, biasanya kita tuh menghitung dulu nih elektron valensinya. Ya. Elektron valensi dari fosfor itu kan 5. Ya kan? Karena dia berada di golongan kelima. Nah, Cl itu elektron valensinya 7 karena dia berada di golongan ke-7. Berarti kan ada 5, 7 dikali 5. Berarti kan 5 ditambah 35. Berarti ini sama dengan 40. Nah, kemudian aku bisa menentukan lone pairs atau pasangan elektron bebas, ya, pasangan elektron bebas dari atom pusat menggunakan rumus elektron valensinya berapa dikurang 8N dibagi 2. Kalian bisa catat rumus ini karena rumus ini menurut aku cukup penting jika kalian untuk mempersingkat ya waktunya. Jika kalian ingin waktunya singkat, kalian bisa menggunakan rumus ini. Jadi kalian tahu oh kira-kira ada PEB atau enggak. Karena kalau misalkan kita masukkan rumus ini ya, oke, elektron valensinya berapa? Elektron valensinya ini 40 sesuai dengan yang kita cari yang ini tadi kan. Kemudian apa? 8. N-nya itu apa? N-nya itu jumlah ikatan. Kita tahu di sini ada 5. Berarti kemungkinan ada tangannya 5, berarti ada 5 ikatan. Dibagi 2. 8 dikali 5 ini 40. 40 dikurang 40 tuh 0, 0 bagi 2 tuh 0. Berarti tidak ada PEB-nya. Dari sini aku bisa mengambil kesimpulan bahwa PCl5 tidak memiliki PEB. Dari situ juga aku bisa mengambil kesimpulan bahwa di sini kita tidak menggunakan valensi sama dengan 3. Di sini kita menggunakan valensi sama dengan 5. Itu cara pertama untuk kita membuat struktur Lewis. Cara kedua untuk kita menentukan ya, untuk membuat lebih mudah nih struktur Lewisnya, kalau misalkan ada penyimpangan kayak gini, kita dikasih soal nih misalnya PCl5. Oke, kita tahu P berada di golongan, berada di baris ketiga ya. Nah, baris ketiga itu biasanya rentan untuk special case, kasus spesial gitu. Dia bisa aja menyimpan dari aturan oktet. Nah, kemudian apa? Aku melihat bahwa P sama Cl. P sama Cl itu mana yang lebih elektronegatif? Nah, kita udah belajar tentang sistem periodik bahwa Cl ini lebih elektronegatif daripada P. Oleh karena itu, karena Cl lebih elektronegatif dari P, kita tidak menggunakan valensi yang sama dengan 3. Kita menggunakan valensi yang sama dengan 5. Karena kan tadi kemungkinan kalau nggak 5 ya 3. Nah, ketika Cl ini lebih elektronegatif, kita akan menggunakan valensinya 5. Gitu. Jadi, oh berarti semua elektronnya kepakai untuk berikatan. Oke. Itu contoh kedua cara menjawabnya ya. Bisa kayak gitu, bisa pakai rumus kayak gini. Silahkan yang mana yang lebih enak. Nah, kita ke contoh soal berikutnya. Kalau misalkan aku bikin ICl5. Nah, ICl5. Kita mau pakai cara yang mana dulu nih misalnya. Kita tahu, ini kan I sama Cl itu kan satu golongan. Kita tahu dari atas ke bawah, dalam satu golongan, maka keelektronegatifan itu apa? Elektronegatifan itu akan semakin berkurang. Artinya apa? Cl ini berada di atas I. Berarti Cl secara keelektronegatifan, maka Cl itu lebih besar. Cl itu lebih besar daripada I. Nah, karena di sini pasti atom pusatnya I. Kenapa di sini atom pusatnya I? Karena Cl ada 5 gitu ya. Nah, berarti I itu kan berada di golongan ke-7. Berarti kita memiliki kemungkinan kalau nggak valensinya 1, jadi dia tuh cuman bisa membentuk satu ikatan supaya dia oktet, atau bisa valensinya sama dengan ya 77. Lebih dari 1 gitu. Lebih dari 1. Nah, karena di sini ada 5 tangannya. Akhirnya apa? Berarti karena Cl ini lebih elektronegatif, kita pakai valensinya yang lebih dari 1. Karena dalam kasus ini tangannya ada 5, maka kita bikin valensinya itu adalah 5 gitu. Berarti langsung aja
I, kita biasakan kita bikin 2, 4, 6, 7 kepakai di sini. Nah, kali ini akan biasanya cuma satu yang terpakai, kali ini akan lebih banyak yang terpakai. Kita lihat di sini CL. Gitu. Kemudian di sini lagi CL lagi. Di sini CL lagi. Di sini CL lagi. Dan di sini CL lagi. 2, 4, 6, 7, 2, 4. Oke. Kalau misalkan kita bikin rumus garisnya kira-kira I, di sini CL, di sini CL, kemudian di sini CL lagi, di sini CL lagi, di sini CL lagi. Oke. Dan di sini adalah elektron-elektronnya. Nah, sekarang kalau kita ingin pakai cara tadi yang lain, kita menggunakan rumus. Oh, oke, kita hitung dulu berapa sih elektron valensinya. Nah, elektron valensinya itu adalah I, itu kan elektron valensinya 7. Ya kan? Nah, tambah Cl juga 7, tapi 7 dikali 5 itu 35. Berarti ini kan elektron valensinya 42. Kita bisa menentukan pasangan elektron bebasnya. Pasangan elektron bebasnya yang di pusatnya gitu ya. Nah, berarti tadi rumusnya apa? Elektron valensi dikurang 8N per 2. Elektron valensinya berapa? 42. Dikurang 8 dikali ada 5 ikatan. Berarti 8 dikali 5 dibagi 2. 40. Ini kan 40. 42 kurang 40 itu 2, 2 bagi 2 1. Berarti ada 1 PeB. Yang mana? Yang ini. Gini. Nah, kalau misalnya kita hitung nih, ya I-nya 2 ya 2 4 6 8 10 12. Menyimpang kan dari aturan oktet. Makanya tadi aku bilang bahwa valensinya tadi itu pasti lebih dari 1. Nah, karena tangannya 5 dalam kasus ini berarti valensinya sama dengan 5 yang kepakai. Kayak gitu ya. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita dihadapkan dengan soal yang misalkan nih aku punya senyawa NO, terus kita disuruh bikin struktur Lewisnya. Nah, di sini yang sering kali membingungkan kita bahwa kalau kita hitung nih elektron valensinya, ya, N itu kan 5, O itu elektron valensinya ada 6. 6 ditambah 5 itu 11. Nah, ganjil kan. Dari tadi kita tuh punya soal yang genap ini. Lihat nih, elektron valensinya genap. Di soal sebelumnya juga elektron valensinya itu juga genap. Nah, yang menjadi masalah kan sekarang kayak gini nih. Kita tuh dihadapkan dengan yang ganjil. Kalau ganjil berarti kita harus pakai cara yang sedikit lebih berbeda. Kayak gitu. Nah, N itu valensinya berapa? Valensinya 3. Berarti ada kemungkinan terbentuk 3 ikatan. O itu valensinya 2. Berarti dia harus punya 2 ikatan. Ya udah. Kita ambil aja 3 atau 2. Misalkan kita ambil yang valensinya 2 yaitu O. Berarti kita bikin N. Berarti di sini aku harus pasang dia 2 elektron supaya dia di sini berpasangan lagi dengan 2 elektron dari si O. Nah, berarti di sini kita punya lagi 6, punya O. Dan NO-nya, nah, di sini ini kan NO-nya. Nah, N-nya kita lihat di sini ada 1 elektron yang tinggal kayak gitu. Nah, sekarang gini. Apakah ini udah benar? Kalau kita hitung ya. 2, 4, 6, 7. N-nya itu cuman 7 ya. Jadi di bawah aturan oktet. Makanya tadi aku bilang kita balik lagi ke slide yang paling pertama bahwa
di golongan dari Cn ini yang kuning ini, kemungkinan dia ada di bawah aturan oktet. Kita bisa ngeliat dari si N tadi kayak gitu. Berarti ini kan ada 7, sedangkan O-nya 2, 4, 6, 8. Tapi sebenarnya ini tuh hampir benar, karena kalau misalkan posisinya kayak gini, kita ngeliat lagi yang mana yang lebih elektronegatif. Nah, N sama O itu lebih elektronegatif O. Maka alangkah baiknya ya, elektron yang ada di N itu kita pindah kemari. Jadi N-nya itu 2, 4, 6 kayak gitu. O-nya itu 2, 4, 6, 8, 9. Karena adanya ke elektronegatifan tadi. Berarti kalau misalkan aku bikin rumus garisnya, itu akan menjadi N O. Di sini ada pasangan atom bebasnya. Kemudian di sini, nah di sini ada ekstra 1 elektron dari N yang ditarik ke O. Oke. Misalkan lagi nih contoh nih misalnya ya. Kalau aku punya NO2. Nah, kita hitung nih elektron valensinya. N itu berapa? 5. O itu 6 dikali 6 dikali 2, 12. Nah, maka kalau kita totalin 17. Oke. Nah, sekarang ini kan ganjil lagi ya. Nah, gimana cara bikinnya? Nah, tadi N sama O kita ambil aja. Nah, di sini kita lihat lagi valensi dari N itu 3. Valensi dari O itu 2. Sekarang kita coba nih. Misalkan kita ambil valensi N-nya itu yang, misalkan kita ambil valensi O-nya dulu. Tadi kan kita ngambil O. Coba sekarang kita ngambil O lagi. Valensi O-nya sama dengan 2. Berarti ini tuh kayak gini. N, aku harus punya 2 elektron yang kayak gini supaya nanti aku pasangkan dia dengan O. Karena kan O tangannya harus 2 ya. Berarti di sini 1 misalkan. Nah, kalau kita hitung ya, 2, 4, 6, 8, 9. Kita tahu N itu nggak boleh lebih dari 8. Dia itu 8 atau kurang dari 8. Ya, maka ini tuh salah. Ya, kita nggak bisa pakai ini. Berarti coba kita ambil yang valensi. Yang si N yang 3. Berarti tangannya harus 3. Kayak gimana caranya, Dis? Ya udah, di sini N misalnya ya. Nah, di sini aku bikin dia 2 elektronnya. 2 elektronnya itu berarti di sini harus aku pasangkan dengan 2 elektron dari O. Berarti ini udah membentuk 2 ikatan. Di sini ya, aku pasangkan dengan elektron dari O cuman hanya satu pasang. Hanya sepasang elektron kayak gitu. Berarti dia membentuk satu ikatan doang nih. Jadi kalau misalkan aku gambar rumus garisnya, berarti N di sini double O, di sini O kayak gitu. Jadi kan 2, 3 dari total tangannya tuh ada 3. Di sini berarti ada, ya di sini ada pasangan atom bebasnya. Di sini. Nah, kalau misalkan kita hitung pasangan atom bebas dari atom pusatnya yang mana itu adalah N, berarti kan 17 atom valensinya dikurang 8 dikali 2 dibagi 2 1/2. Artinya pasangan atom bebasnya itu ada setengah. Nah, ini akan masuk akal. Kenapa? Karena O lebih elektronegatif daripada N. Makanya elektron yang ada di sini ya akan ditarik kemari, sehingga yang ini aku hapus. Di sini 1 elektron dan 1 elektron lagi akan pindah kemari. Yang ini yang berasal dari N. Makanya di sini tinggal 1 elektron. Makanya PeB dari N ya, dari atom pusatnya itu setengah. Artinya dia tuh nggak sampai 1 karena ada bolong di sini kan. Nah, oke, itu dulu untuk video kali ini.
Nanti kita akan masuk ke teori VCPR di video berikutnya. Oke?